Langsung saja, terlebih dahulu saya ucap salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi. selamat datang teman-teman sekalian pada kegiatan pada hari ini, yaitu Q&A, Question and Answer, yang ke-34, Q&A Answer Astronomi. Yang kita laksanakan pada hari ini, kita undang dua narasumber. Yang satu kita undang dari Malaysia, University Malaya Malaysia. Lasna Falakum oleh narasumber kita pada hari ini, Muhammad Ashraf bin Muhammad Sokri, dari Ketua Lajna Falak University Malaya, Malaysia. Halo Bang Ashraf. Oke, halo. Ya, Ya, hai apa semua. kabar? Sehat Bang Ashraf? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan satu lagi kita undang dari mahasiswa ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Abang Rihan Yuhyi, tim OI Pumsu dan mahasiswa ilmu falak FAI UMSU. Halo Bang Rihan. Halo Bang Dimas. Halo, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Baik, nah pada hari ini saya sebagai host pada kegiatan hari ini, perkenalkan nama saya Dimas Prasetyo, bagian dari tim OIF Unsur. Nah, untuk tema pada hari ini kita dengan tema aktiviti kemahasiswaan ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan University Malaya Malaysia yang kita laksanakan pada pagi hari ini 13 Desember 2025, 23 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama ini buat abang-abang sekalian. Baik, selamat datang yang sudah hadir pada Q&A pada hari ini. Nah, kita masuki pertanyaan yang pertama, yaitu terkait dengan kolaborasi ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sama. Dari yang pertama itu @malokosmik, @wardahidayah01, @fs_, DHLA, dan @nabila Canas underscore. Itu pertanyaan yang pertama itu, jika ke depan UMSU dan University Malaya melakukan kolaborasi seperti apa yang paling strategis baik dalam bentuk riset, pengamatan, kegiatan kemahasiswaan, hingga kemungkinan penyusunan SOP atau standar bersama Falak Nusantara yang dapat menjadi rujukan internasional. Mungkin dari Bang Ashraf dulu untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Langsung saja Bang Ashraf, silakan. Masya Allah. Terima kasih. Ya. Soalan yang pertama pun dah sudah terlalu tahap tinggi ya soalan dia. Tidak apa-apa, Bang Ashraf, pelan-pelan saja untuk jawab pertanyaan itu. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, jadi untuk pada masa-masa yang akan datang, ya, jika diberikan kesempatan ada antara kolaborasi yang mungkin boleh kita lakukan utara kita melakukan satu sidang ataupun kita panggilkan kalau di sini mungkin di peringkat Universiti Malaya kita ada satu aktiviti yang kita namakan Simposium Ilmu Falak, di mana kita menghimpunkan cuba menghimpunkan para pelajar di seluruh Malaysia. Menghimpunkan para pelajar seluruh Malaysia untuk membentangkan kajian-kajian mereka berkenaan ilmu falak. Jadi insyaAllah pada masa akan datang mungkin kita boleh tingkatkan lagi membesarkan lagi kepada skop kajian tu kepada antarabangsa dengan memanggil daripada para peserta daripada Nusantara sendiri, seperti Universiti Muhammadiyah, daripada Indonesia, daripada Brunei, mungkin kita boleh panggil daripada Thailand, untuk kita berkumpul bersama untuk membincangkan tentang isu-isu semasa tentang falak, dan daripada situ kita mungkin boleh melakukan perbincangan
cuba mendapatkan kata-kata sepakat untuk membuat satu standard, operasi, satu operasi standard, SOP untuk menjadikan satu rujukan lah. Kalau tidak pun kita buat secara secara antarabangsa, kita boleh bahkan di peringkat begitulah idea-idea yang mungkin kita boleh lakukan juga pada masa-masa itu, insyaAllah. Baik, terima kasih Bang Asrof. Tapi kalau untuk terkait dengan itu tadi, bagaimana tanggapan masukan atau menjawab pertanyaan dari Bang Rihan? Itu bagaimana? Oke, Mas, tentang kolaborasi antara UMSU dengan UM seperti itu ya. Bagi kita yang di UMSU, mungkin kolaborasi antara dua raksasa pendidikan ini, UMSU juga termasuk salah satu bagian dari pendidikan yang sangat luar biasa, kampus yang sangat luar biasa, UM juga seperti itu di Malaysia, di mana kampus ini berada di Selat Melaka ya. Tidak boleh hanya terhenti pada tataran istilahnya seremonial je, atau pertukaran biasa je, atau kunjungan ke sini je. Juga harus melangkah pada seperti penyusunan standar operasional atau SOP palak lah kita katakan, karena kita bergerak di bidang palak. Jadi kita bisa buat standarisasi metode observasi atau hisap bersama. Jadi kita memandang bahwasanya UMSU dan UM ini punya tanggung jawab bersama untuk menyusunkan standar astronomi tersebut di kawasan kita, di kawasan Khatulistiwa ini. Sehingga ke depannya kayak dunia itu tahu memiliki rujukan itu ya ke sini dari wilayah kita, bukan lagi sekedar kita pengikut data, tapi upaya kita untuk gimana supaya kita tuh mencuat timbul di dunia ini, seperti itu Bang Dimas. Jadi visinya lebih ke internasionalisasi kampus untuk mempercepat juga rekognisi kita di global, terutama UMSU dan UM. Wah, luar biasa ya untuk jawaban antara kedua dari narasumber, dari Bang Asrof dan Bang Rihan. Nah, oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini berkaitan dengan event publik, kegiatan lapangan, dan respon masyarakat. Ini ada pertanyaan dulu saya rangkap ya, dari H_Putraga, Najwa Barinuri, dan @Nuraf Rianto. Dan pertanyaan selanjutnya itu, kegiatan atau event publik apa yang paling berkesan dan menarik baik di UMSU maupun Universiti Malaya, serta bagaimana respon masyarakat dan mahasiswa terhadap kegiatan tersebut. Ini menarik nih. Silakan Bang Ashraf. Satu event publik insyaAllah. Ya. Kalau event publik di Lajnah Falak yang sering dilakukan lah, dan selalunya memang akan menjadi satu tarikan lah dekat seluruh selalunya di Universiti Malaya ni lah. Orang sentiasa menantikan benda tu adalah event cerapan hilal bulanan, di mana ya sebab kita membuka ruang untuk para pelajar daripada bukan saja Falak, malah daripada jabatan-jabatan lain di Akademik Pengajian Islam, malah lebih luas juga, kami juga buka untuk para pelajar Universiti Malaya yang lain, untuk daripada fakulti lain, sama ada fakulti sains ataupun fakulti ekonomi, sastra. Kami buka, alu-alukan juga untuk mereka join, dan dia memberikan satu respon positif yang baik lah, kerana daripada situ kita boleh memberi pendedahan awal tentang bagaimana kegiatan hilal itu berjalan, bagaimana proses dia, dan apa yang perlu dilakukan, do and don'ts dia kat di lokasi cerapan. Dan ya, kita boleh respon yang amat baiklah, positif, dan ya tidak nafikan juga mungkin ada sedikit kekurangan yang mungkin kita boleh tambah baik lagi daripada semasa ke semasa. Dan mungkin juga insyaAllah di cadangnya kami juga bercadang untuk mengadakan satu event publik juga, cerapan malam di mungkin kami di sini di Dataran Merdeka,
dataran kemerdekaan. Ya. Mungkin boleh dilakukan satu carapan malam di langit untuk lebih membina satu jambatan di antara mahasiswa dan juga masyarakat awam. Kerana kita adalah satu medium ilmu pengantara di antara masyarakat dan juga pendidikan ilmu itu sendiri. Jadi kalau jika tidak kita menjadi satu bridge, satu jambatan, maka siapa lagi yang akan menjadi pembantunya lah. Ya, begitulah. Ya, baik, terima kasih Bang Asrof. Baik, selamat datang teman-teman sekalian yang hadir pada kegiatan Q&A hari ini. Kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan, silakan tanya aja di bawah di kolom komentar ya. Oke, langsung saja dari Bang Rihan Yuhi tadi. Nah, ini gimana nih kegiatan atau event publik apa yang paling berkesan dan menarik? Nah, itu baik di UMSU maupun di Malaya, serta bagaimana respon masyarakat dan mahasiswa terhadap kegiatan tersebut. Oke, terima kasih Bang Dimas. Mengenai event publik, sebenarnya kita di OIP banyak sekali ya event publiknya. Tapi yang paling berkesan bagi saya itu ada 3. Pertama itu INOM, International Observer Moon Night. Kemudian ada pengamatan gerhana bulan, kemarin kita laksanakan di awal September kemarin. Juga pengamatan hilal, Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Itu bagi saya sangat berkesan sekali. Kenapa? Karena di situ respon masyarakat itu sangat luar biasa. Mereka hadir ke kampus kita, hadir ke Observatorium Ilmu Falak. Jadi tidak lagi ada jarak bagaikan menara gading. Kita proaktif membawa teleskop-teleskop itu dari Kubah segala macam ke titik keramaian, terutama INOM. Ya, kita aktif kemudian kita observasi di salah satu pusat tempat bersejarah di Istana Maimun yang kemarin orang Bang Asyar kunjungi. Kita di situ observasinya. Kemudian karena kegiatan ini sangat berdampak sekali, memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, kita bisa melakukan edukasi, terutama secara sains dan spiritual. Jadi mempertebalkan keimanan kita juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT. Dan juga ini kan sebagai metode branding yang sangat efektif. Menunjukkan bahwasanya, ya terutama UMSU punya fasilitas yang secanggih ini. Punya observatorium kelas dunia lah kita katakan insya Allah, yang terbuka dan inklusif. Juga antusiasme dari ribuan masyarakat, ratusan masyarakat yang hadir itu memadati lokasi, itu bukti valid bahwasanya kita itu insya Allah berhasil menjadikan ilmu falak itu sebagai jembatan yang harmonis antara dunia akademik dengan kebutuhan masyarakat dengan edukasi yang menghibur, seperti itu Bang Dimas. Ya, baik, luar biasa. Nah, oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah dengar ya tadi kegiatan apa pertanyaan tadi ya terkait dengan event publik. Bahwasanya banyak sekali yang sudah respon terkait dengan masyarakat berkaitan dengan event-event tersebut. Nah, selanjutnya ini dari manfaat ilmu falak bagi masyarakat. Ya, ini ada pertanyaan dari _Anisfra dan @jihad_siagian01. Pertanyaannya, bagaimana organisasi mahasiswa dan program ilmu falak di UMSU dan UM memastikan bahwa ilmu yang dipelajari seperti arah kiblat, waktu sholat, dan observasi langit itu dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Nah, tadi kan sudah cerita tuh terkait dengan event-event itu, bagaimana menurut dari Bang Ashraf? Okey, baik. Manfaat, dampak, kesan positifnya kepada masyarakat. Okey. Besar soalan ni, mantap soalan ni. InsyaAllah kita cuba slow-slow. Seperti mana program yang macam saya katakan tadi, juga seperti mana Mas Rehan katakan juga tentang program-program yang dibuat secara public kepada masyarakat dan juga orang-orang luar lah khususnya. Dia sangat-sangat memberi kesan lah kalau ikutnya. Sepertinya penentuan daripada pencarian arah kiblat seperti adanya, kami ada diterima, ditawarkan juga untuk melakukan untuk
melakukan untuk mengukur arah kiblat di di satu kawasan, insyaallah dia mendatang akan datang. Daripada situ kita boleh lihatlah dia memberi kesan yang positif lah, sebab kita memberi pendedahan kepada orang awam tentang pentingnya ibadah itu dengan kiblat itu sendiri. Tanpa jika tanpa menghadap kepada arah kiblat, ibadah yang kita lakukan seperti ibadah salat especially adalah sia-sia. Kerana syarat sah pada kiblat salat itu sendiri adalah menghadap kepada kiblat, tawajuh dari kiblat. Dan juga selain daripada itu, penentuan tentang waktu salat, dia memberi pendedahan kepada kita tentang waktu-waktu supaya kita sentiasa aware, sentiasa sedar dengan waktu solat dengan kita tentang berkaitan dengan masa. Dia memberi penekanan kepada masa seperti mana yang Allah juga sebut. Allah firmankan dalam Al-Quran, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di mana penekanan di dalam surah wal 'asr itu sendiri adalah sangat penting, yang menunjukkan betapa pentingnya masa, dan sungguhnya manusia itu sentiasa dia mengabaikan masa. Manusia ini selalu mengabaikan masa. Jadi dengan mempelajari falak ini, kita memberi pendedahan kepada tentang waktu salat, memberi penekananlah kepada masyarakat untuk lebih aware, lebih sedar tentang pentingnya untuk kita fokus kepada masa itu sendiri, sentiasa melihat kepada jam-jam untuk kita melakukan ibadah kepada Tuhan. Dan juga tentang mungkin carapan-carapan malam, carapan hilal ataupun gerhana, dia juga sangat penting, sebab dia memberi pengetahuan tentang ilmu-ilmu langit. Tetapi perlu dibezakan juga tentang ilmu-ilmu astrologi. Ilmu astrologi di mana ilmu yang yang menjadikan objek-objek samawi itu memberi kesan kepada hidupan-hidupan di bumi. Jadi itu sangatlah perlu dititik beratkan, kerana objek-objek samawi itu dia hanyalah satu objek, dia tidak memberi kesan kepada kita, memang tidak memberi kesan kepada kita. Dia hanya berlaku mengikut kepada aturannya. Kullum fi falaki yasbahun. Dia mengikut kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi dia tidak pun memberi apa-apa kesan kepada kita. Maksudnya macam jika berlaku gerhana matahari akan mati seseorang. Ya, tidak ada berlaku seperti itu. Jika berlaku pun itu hanyalah kebetulan, bukanlah tu. Jadi ia memberi kepada pengetahuanlah kepada masyarakat awam tentang kita mencarak langit untuk melihat kebesaran Tuhan, bukan untuk mempercayai tentang itu adalah dewa, itu adalah ini. Dan ia akan memberi kesan berlaku itu, maka berlaku sesuatu bala kepada kita. Mungkin berlaku itu, maka tuah nikmat datang kepada kita. Ya, begitulah. Ya, baik. Terima kasih Bang Asrop. Keren banget tadi untuk jawabannya berkaitan dengan Bramda Langit tadi ya. Nah, itu bagaimana menurut dari Bang Rihan? Iya, Bang Dimas. Sebenarnya jawaban Bang Asyar ini Masya Allah sekali ya. Sudah diambil semua jawabannya. Seperti itu Bang Dimas. Baik. Tapi saya nambahkan juga. Jadi kita sebagai mahasiswa, terutama saya sendiri, dari kampus Muhammadiyah ya, yang memegang teguh nilai Al-Islam dan Muhammadiyah. Jadi kita sepenuhnya nih sadar bahwasanya akurasi data astronomi itu bukan hanya soal angka, tapi kita di Falak ini menyangkut tentang sah atau tidaknya ibadah umat Islam kita. Jadi oleh karena itu, sebab kata Dr. Arwin, kita dijemput bola dia. Jadi kita layanlah orang itu, lakukan kalibrasi arah kiblat secara gratis dan distribusinya itu ke masjid-masjid. Mungkin kemarin seperti tahun lalu kita ada binaan desa binaan Kampung Falak di Kota Medan ini. Jadi itu merupakan langsung terkoneksi solusi praktis bagi masyarakat. Alhamdulillah. Jadi ini wujud nyata prinsip ilmu amaliyah, amal ilmiah seperti itu. Jadi kita tidak lagi menunggu masyarakat datang dengan masalah, tapi kita langsung hadir membawa solusi
yang ini loh cocok untuk masyarakat, kami bisa menjawabnya dan sebagainya. Jadi ini juga menegaskan posisi UMSU di sini sebagai predikat yang unggul, yang disandang bagi universiti kita, UMSU. Bukan hanya sekedar label administratif. Jadi melainkan sebuah jaminan bahwasanya mutu yang disandang ini bagi mahasiswa ilmu falak juga benar-benar memberikan rasa yang aman dan nyaman bagi umat untuk melaksanakan ibadahnya. Jadi seperti itu Bang Dimas. Jawaban Bang Ashraf dari Masya Allah. Ustaz Masya Ashraf. Allah, luar biasa, Bang Rihan ya. Wah, untuk pertanyaan selanjutnya nih dari dari @najwa.syahira dan @usna salihudin ya. Ini terkait dengan sistem pembelajaran dan aktivitas akademik. Ini bagaimana sistem pembelajaran ilmu falak di UMSU dan UM, khususnya keterkaitan antara kegiatan lapangan seperti observasi dan sargazi dengan penilaian akademik di kelas. Nah, ini bagaimana menurut dari Mas Bang Asrom? Persoalan berkenaan tentang pembelajaran ya. Bagaimana yang saya katakan ya? Okey lah. Mungkin kita boleh lihat daripada segi bagaimana teknik pengajaran, sistem pembelajaran di Universiti Malaya dan juga Universiti Muhammadiyah. Mungkin berdasarkan ziarah kita yang lepas, visit kita di Universiti Muhammadiyah, kita dapat lihat ada satu perbezaan lah di mana di Universiti Malaya ni kami sebagai pelajar mahasiswa Lajnah Falak kebanyakannya mempelajari ilmu falak ini bermula daripada teori dan daripada tahun 1 sehingga tahun 3 lebih kurang 2 tahun setengah juga mempelajari ilmu falak itu secara amali sahaja, tidak berlaku secara teori, tidak berlaku secara amali. Hanya mempelajari bagaimana konsep-konsep fizik, konsep-konsep yang ada di dalam ilmu falak itu, bagaimana proses sesuatu tanpa kita menggunakan apply. Jadi penekanan di Universiti Malaya ini, di UM ini, di Malaysia ini lebih kepada penekanan teori dahulu. Dan pada tahun ini baru kami mula berkecimpung, melibatkan diri, involve dalam amali. Seperti adanya subjek kami di tahun 3 ini, subjek amali cerapan. Jadi barulah kami mula menggunakan teleskop dan juga theodolite, juga menggunakan mizwalah dan juga robot mujayyab untuk penggunaan secara praktikal di lapangan. Jadi seperti begitulah. Mungkin kami sedikit lewat dalam praktikalnya kerana lebih menekankan kepada teori untuk memahami ilmu falak itu sendiri. Ya baik, luar biasa. Mungkin terima kasih Bang Asraf untuk jawabannya. Bagaimana menurut dari Bang Rihan tuh terkait dengan sistem pembelajaran aktivitas akademik? Tuh, boleh dijawab langsung saja, Bang Rihan. Mengenai pembelajaran kita di ilmu falak UMSU, sebenarnya sama ya, kita juga satu Bang Ashraf juga belajar tentang teori, tidak langsung praktek ke lapangan. Tapi sistem pendidikan di ilmu falak UMSU itu ya kita dirancang juga untuk standar tinggi, mengintegrasikan antara teori dan juga mainnya kita di lapangan, prakteknya kita di lapangan, amali kita di lapangan. Jadi OIF itu ditekankan bahwasanya ini bukan sekedar pajangan. Jadi dia sebagai lab, laboratorium yang hidup, yang tempat falak itu ditempa di situ.
Jadi dalam kurikulum dan nilai akademik yang sempurna itu kan tidak ada artinya kalau misalnya kita tidak tahu prakteknya. Seperti itu. Jadi penilaian itu juga menentukan pada real time, observasi, mengadaptasi kayak hari di mana bulan, banget. Jadi mencetak lulusan yang siap lah bersaing oleh UMSU. Ya baik. Mungkin ini ada suara agak delay ya dari Mas Bang Rihan ya. Dari suaranya delay. Coba boleh dilihat dulu jaringannya apakah sudah benar. Oke, bagaimana sekarang nih Mas? Oke, sudah baik. Tadi agak sedikit patah-patah. Oke, baik. Terima kasih Bang Rihan ya. Itu tadi jawabannya. Bagus sekali ya. Nah, selanjutnya nih. Ini dari FS DHLA dan juga nah ini pertanyaannya ini terkait dengan pengembangan ilmu falak di masa depan dan ASEAN dan global. Ini kemana arah pengembangan ilmu falak di ASEAN dalam 10 atau 20 tahun ke depan dan apakah UMSU serta Universiti Malaya berpotensi menjadi poros baru kebangkitan astronomi Islam di tingkat global? Bagaimana tanggapan dari Bang Ashraf? Ini seperti Betul. Hebat. Kemahiran berfikir arah tinggi. Okay. Pengembangan ilmu falak di ASEAN 10-20 tahun akan datang. Ya, saya kira insya-Allah ilmu falak ini boleh lagi berkembang dengan lebih jauh lagi. Di antara UMSU dan juga UM juga boleh mempunyai satu kolaborasi yang insya-Allah sangat kuat. Boleh kita sentiasa jalinkan dan untuk kembangkan lagi daripada segi mungkin berkenaan standard mungkin daripada segi SOP mungkin dan bagaimana? Poros itu apa? poros ya. Poros itu jadi pusat. Center. In Arabic, Yang dikelilingi oleh berbagai ilmu pengetahuan tuh. Contohnya tadi masih kegiatan seperti di Andalusia itu menjadi tempatnya pusatnya peradaban seperti itu. Mungkin kita bisa jadi tempat peradaban gitu dari pihak Universitas Malaya dan juga dari pihak UMSU gitu. Ya boleh. InsyaAllah. Ya soalan dia agak sukar sedikit ya. untuk menjawab kerana kita melihat kepada masa harapan. Tapi insya-Allah dengan kemahiran yang ada daripada UMSU, kita lihat bagaimana penglibatan aktif UMSU di dalam ilmu falak itu sendiri, ya sangat kagum. Saya sangat kagum daripada Universiti Malaya tu melihat bagaimana dalam masa tempoh yang sekejap, yang sebentar, UMSU mampu untuk mengembangkan ilmu falak itu meluas, meliputi kepada masyarakat di sekitar di falak, berkaitan ilmu falak, sama ada daripada segi arah kiblatnya, daripada segi kajian tentang penentuan untuk solat hilal, dan juga bagaimana kami memuji UMSU lah, bagaimana UMSU ni terkedepan daripada segi juga disebabkan dengan adanya sokongan daripada kerajaan dan juga universiti itu sendiri. Jadi insyaAllah tanpa dinafikanlah kita mampu untuk kita kedepankan lagi dalam masa tempoh 10 ataupun 20 tahun lagi. InsyaAllah jika tidak pun, jika kita lebih aktif untuk berkecimpung di dalam ilmu falak ini, pasti lebih mungkin dalam
kurang daripada 10 tahun itu juga kita boleh berkenaan kajian-kajian yang mungkin berkaitan dengan penyatuan kalender hilal, kalender kalender hijrah global. Jadi bagaimana unsur telah mula mengaplikasikan kalender hijrah global. Jadi mungkin Malaysia boleh mengikuti jejak langkah yang sama untuk kita bersatu untuk berfokus kepada itu. InsyaAllah boleh. Baik, wah keren. Terima kasih Bang Ashraf ya untuk jawabannya. Nah ini bagaimana nih menurut dari Bang Rihan terkait dengan hal itu pengembangan ilmu falak di masa depan? Ini dari Medan dulu ke Indonesia lah itu bagaimana arah perkembangan untuk 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Baik, Oke, langsung Bang saja. Dimas. Sebelumnya terima kasih ya kepada Bang Ashraf yang menguji UMSU, Masya Allah. Tapi kalau kita lihat untuk 10 tahun ke depan ya, kita bukan hanya UMSU, kita juga ngajak lah collab bareng University Malaya untuk sama-sama lah kita memajukan Nufalak ini 10 tahun ke depan. Kita visi dan misi kita membangkitkan centernya, new center of ilmu falak di Selat Melaka ini. Jadi tentu saja ini sebuah mimpi ya. It's not a dream. Tapi kita buat roadmap lah seperti itu. Kita buat langkah demi langkah, step by step untuk riset dari dua university ini, pengembangan teknologi. Jadi kita bayangkanlah, insya Allah dalam 2 dekade ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bahwasanya literatur astronomi dunia itu saya dari Medan menjadikan kampus kita sebagai center mercusuar menerangi khazanah falak global sebagai juga warisan legasi sebagai untuk membanggakan generasi kita yang mendatang, seperti itu Bang Dimas. Jadi kita harap dua university ini bisa maju bersama dalam hal Mungkin sebagai informasi juga ini kepada dua narasumber, Bang Ashraf dan juga Bang Rihan, kalau rencana untuk 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan itu dari pihak OIF UMSU, Observatorium Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kita bakal ada observatorium kedua itu di Sumatera, baik di Indonesia gitu. Jadi kan salah satunya itu kan pusatnya itu ada di Kota Medan, yang sebelumnya abang-abang Bang Asrop dan juga teman-teman dari Universitas Malaya mahasiswa datang berkunjung. Nah kita ada observatorium kedua di Barus gitu. Jadi itu masih tahap pembangunan. Itu rencana kita mau buat yang hampir sama seperti ini. Jadi tempat destinasi wisata yang menarik yang berkaitan dengan astronomi atau ilmu falak. Juga ada dengan itu bakal berkembang untuk menjadi bisa dikatakan pusat peradaban gitu, cita-cita kita gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Begitu Bang Rihan dan Bang Ashraf. Terima kasih. Nah, oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini teknologi modern versus falak klasik. Ya, mungkin falak klasik itu kan pada tahu ya, misalnya kayak jam matahari dan sebagainya. Kalau teknologi modern itu ya kayak itu sudah berkembang pada saat sekarang ini. Nah, ini pertanyaannya dari @andre_nainggolan29. Itu pertanyaannya, di tengah pesatnya teknologi observasi modern, bagaimana mahasiswa ilmu falak tetap menguasai dasar-dasar falak klasik agar tidak sekedar menjadi pengguna alat, tetapi benar-benar memahami ilmunya. Ini kita alihkan dulu dari Bang Rihan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, Bang Dimas. Di tengah gempuran era teknologi ini 4.0 and 5.0 ini, dan juga kecerdasan buatan artificial intelligence AI, saya jadi ingat di kelas Pak Dr. Arwin bilang bahwasanya kita ya di ilmu falak UMSU ini bahwasanya memegang filosofi kuat bahwasanya teknologi itu hanyalah wasilah, teknologi hanyalah alat bantu, wasilah. Sedangkan pemahaman mendasar tentang turas dan sebagainya, pemahaman filosofi, kitab dan sebagainya, itu seperti nyawa, seperti ruh ilmu ini. Jadi kita dididik bukan hanya sebagai robot yang bisa menekan tombol teleskop dan sebagainya, tapi kita juga bisa secara praktis menghitung posisi benda-benda langit itu,
menggunakan rumus-rumus klasik, memahami dalil-dalil syariah sebagai pemahaman yang komprehensif. Jadi insya Allah kalau dari pihak ilmu falak umsu ini merupakan ciri khas yang dibangun oleh ilmu falak umsu seperti yang selalu ditekankan oleh Dr. Arwin. Ini ciri khas kita, identiti kita di ilmu falak umsu. Jadi kita berdiri di atas dua kaki, satu kaki berpijak itu di pada tradisi keilmuan Islam yang otentik dan juga valid, dan satu kaki lagi kita melangkah gesit untuk menguasai teknologi modern. Jadi memastikan bahwasanya tradisi ilmiah itu juga masih dipakai, ditingkatkan, dan juga dikembangkan. Seperti itu Bang Dimas. Ya, Maju baik. Luar biasa dari Bang Rihan. Bagaimana menurut dari Bang Ashraf terkait dengan hal itu, teknologi modern versus falak klasik? Itu di tengah pesat teknologi observasi modern, bagaimana mahasiswa tetap menguasai dasar-dasar falak klasik agar tidak sekedar menjadi pengguna alat, tapi benar-benar memahami ilmunya. Itu bagaimana menurut dari Bang Ashraf? Ya, saya juga bersetuju lah dengan bagaimana apa yang dicakap oleh Marihan tadi berkenaan pentingnya falak-falak klasik ini untuk dijadikan sebagai panduan utama. Kerana seperti saya kata untuk saya pula, falak ini adalah falak-falak moden ini adalah kaedah teknologi moden atau penggunaan teleskopnya, penggunaan teodolitnya, barang-barang yang moden berbanding dengan penggunaan alatan-alatan yang klasik seperti rubuk jayap, astrolabe dan beberapa perkara lagi, sextant. Ilmu falak klasik ini adalah kita boleh anggapkan sebagai satu akar bagi pokok. Jadi teknologi moden itu seperti dahan-dahan dan juga badannya dan dasar-dasarnya. Jadi tanpa akar yang kukuh, bagaimana mungkin pokok boleh tumbuh dengan baik? Bagaimana dahan itu boleh tumbuh, boleh berkembang, bercambah, membiak dengan lebih subur tanpa kita menekankan kepada ilmu falak, kepada falak-falak yang klasik. Jadi perlulah untuk kita mengkaji, menelusuri kembali tentang kitab-kitab Torah, tentang falak yang lama. Juga ada di antara pensyarah kami yang menekankan tentang ilmu Torah itu sendiri, seperti yang Barihan juga, Mas Mas juga pernah jumpa Dr. Muhammadin. Beliau sangat menekankan tentang penekanan ilmu Torah itu di dalam ilmu falak itu sendiri. Jadi bagaimana untuk pelajar itu tetap menguasai, maka tidaklah inisiatif pelajar itu perlulah diambil. Selain daripada bantuan daripada universiti itu sendiri mengadakan aktiviti seperti daurah kitab Torah falak. Para pelajar juga perlu untuk mengambil inisiatif sendiri untuk mencari kitab-kitab Torah falak itu sendiri untuk dikaji, dibahas bersama, agar ilmu falak klasik itu tidak hilang dan sekadar kita menjadi mengguna alat tanpa memahami konsep dan juga tu. Begitulah. Ya, baik, luar biasa. Ya, jadi kalau misalkan intinya itu dia kita tidak melupakan ilmu falak klasik, karena dari klasik tadi dari zaman dahulu kita bisa tahu ilmu modern yang sekarang yang kita pahami ini, benar kan, Bang Ashraf? Ya, luar biasa. Saya ini agak sedikit kurang fokus melihat komentar-komentar dari teman-teman. Ini lucu banget. Ya. Oke, baik teman-teman ya, tetap fokus ya kita ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh berkomentar yang lucu-lucu, keren-keren banget ya. Oke, kita lanjut aja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kesulitan belajar ilmu falak. Nih, dari @iniasa.c.
Seberapa sulit sih mempelajari ilmu falak? Bagian apa yang paling menantang? Dan bagaimana cara mahasiswa mengatasinya? Dari Bang Rihan, silakan Bang Rihan. Ini lucu nih sepertinya nih jawabannya. Silakan. Sepertinya nggak lucu juga Bang Dimas. Nggak lucu. Jadi Oke, oke. belajar ilmu falak ya Bang Dimas. Ya sebenarnya susah-susah gampang ya seperti itu. GGS gampang-gampang susah. Karena dia Yes. juga punya tingkat kesulitan tersendiri. Jadi yang paling sulit itu sebenarnya kita pada pendalaman matematika astronominya, spherical trigonometry dan sebagainya. Itu tantang lah bagi kita sampai otak nih panas seperti itu, pengen mau cepat pulang je ke rumah. Dan juga kalau saat dia observasi yang kita buat geram dia, kadang kita sudah siap alat juga mau tiba-tiba hujan seperti itu. Jadi itu terkendala dan hambatan lah kalau dalam mempelajari ilmu falak. Dan seberapa sulitnya, ya sulit, yang mudah juga ada, tapi kita sebagai pribadi mahasiswa dia tetap sabar, teliti, dan juga nggak menyerah kan seperti itu demi menempuh masa depan ini di ilmu falak. Jadi kita bagaimana mengatasi hal tersebut juga tadi sambungan pertanyaannya. Ya kita ciptakanlah sebuah ekosistem belajar yang saling suportif di UMSU. Kita ada kelompok belajar dan sebagainya, terutama di Lajnah Falak kita, Falak UMSU atau himpunan mahasiswa jurusan ilmu falak. Juga kita ada bimbingan melalui tim OIF UMSU untuk mempelajari instrumen tertentu dan sebagainya. Jadi itulah bagaimana cara kita mengatasi tantangan tersebut. Seperti itu, Bang Dimas. Wah, baik, luar biasa ya jawaban dari Bang Rihan ini. Bagaimana menurut dari Bang Ashraf terkait dengan hal itu? Apa kesulitan belajar ilmu falak? Okey. Ada gangguan sedikit tadi. Ya, tidak apa-apa. Okey, berkaitan dengan kesulitan, kesusahan. InsyaAllah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. InsyaAllah. Setiap kesan itu ada kesulitannya. Setiap kesulitan ada kemudahannya terbalik. Jadi istilah sulit ni dia agak subjektif sebenarnya. Kerana ia bergantung kepada setiap orang. Jadi setiap orang ada kesukaran masing-masing untuk penerapan. Mungkin ada daripada kita yang sukarnya untuk memahami bagaimana falak itu terkaitnya dengan fiqh. Bagaimana untuk integrasikan falak dan juga fiqh itu. Mungkin ada yang seperti yang Bang Rehan tadi cakap, astronomical matematika. Astronomical matematik, trigonometry. Ya, ada sebahagian. Mungkin kerana mereka bermulanya tidak mempelajari ilmu sains seperti fisika, biologi, kimia, ya. Jadi mereka jadi agak sukar untuk memahami bagaimana kaedah-kaedah matematik itu diaplikasikan. Dan daripada segi mungkin kalau daripada saya sendiri adalah daripada segi bagaimana organisasi untuk mengorganisasikan falak itu sendiri, daripada mengagihkan kepada program-programnya seperti di OIF UMSU kita ada lihat seperti Bang Rehan katakan tadi ada tim-tim. Dia tim akurasi kiblat, tim untuk teleskopnya, tim untuk planetariumnya. Jadi daripada pihak UM itu kami tidak ada tim-tim yang khusus mempelajari secara khusus setiap alatan itu. Jadi dia agak sukarlah untuk saya untuk mengorganisasikan tim-tim tersebut. Dan Baik. untuk bagaimana cara ya untuk mungkin kami boleh untuk mengatasinya untuk masa-masa yang mendatang mungkin boleh kami cuba mewujudkanlah secara perlahan-lahan, slow but steady. Adanya grup-grup, mungkin grup-grup kecil-kecil dahulu, bermula dengan aktiviti-aktiviti public event secara ringkas, baru kita boleh untuk meluaskan lagi tentang tim-tim seperti yang dilakukan oleh OIF UMSU. Okay. Baik, luar biasa.
Keren banget ya. Nah, oke, ini ada ini nih sih, ada request dari teman-teman kita yang di lagi nonton nih. Coba boleh ada persiapan pantun ya dari Bang Rihan dan Bang Asrof. Oh, pantun. Biar dibilang cakep nih sama mereka nih. Iya. Abi ya pantun. Saya Jadi juga pantun. siapin pantun ya. Karat Juno, Karat Juno. Alamak. Oke, ini ya. Nanti setelah ini kita pantun ya, abang-abang sekalian, Bang Asrof dan Bang Rihan. Insyaallah, insyaallah. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, peluang karir. Lulusan ilmu falak nih dari Afifan Nasution, Afifan Nasution. Apa saja peluang karir bagi mahasiswa dan lulusan ilmu falak di masa depan? Nih, kalau di Malaysia bagaimana peluang karirnya dari Bang Asrof? Ketika sudah lulus dari ilmu falak. Pantun. Jumpa lagi. Ya, apa tadi? Peluang karier. Iya. Karier, pekerjaan. Kalau sekilas lalu, untuk masyarakat awam, jika melihat ilmu falak ini, kita katakan, mereka akan jadi, habis belajar, mereka akan menjadi ahli falak. Apa tu ahli falak? Tengok anak bulan, tengok hilal, duduk balai cerap sentiasa 24 jam, 7 hari seminggu, ya begitu. Ya, tapi itu tidaklah seperti yang kita sangkakan. Kerana ilmu falak itu dia mencakupi bidang-bidang yang luas. Di dalam falak itu adanya fizik, adanya matematik, adanya mungkin teknologi, programming, dan itu semua adalah bidang-bidang yang berlainan yang digabungkan menjadi ilmu falak itu sendiri. Jadi jika dilihat, kita boleh memecahkan lagi pekerjaan, bagaimana karier-karier, kita boleh mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan seperti programmer coding untuk robotik, teknologi. Mungkin kita boleh adakan, selain daripada menjadi ahli falak yang melihat hilal, ya, selain daripada itu ada pelbagai lagi peluang-peluang pekerjaan yang lain. Mungkin jika tidak, yang paling mudah sekali adalah bagaimana menjadi seorang guru sains matematik, guru fizik. Itu yang paling dikatakan bukanlah paling mudah katakan, tapi jika paling selalu dilihatnya lah. Dan ada di antara alumni daripada falak itu sendiri, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pekerja bank, ya, kerja bank, tapi mereka di bahagian pentadbiran, di bahagian kewangan, keselamatan lah. Jadi seperti itu. Jadi peluang pekerjaan itu adalah sangat luas. Kita tidaklah menyempitkan ilmu falak itu, habis belajar jadi ahli falak ataupun angkasawan. Begitulah. Kalau jadi astronot dari Malaysia bagaimana itu? Itu apa peluang juga tidak? Jadi astronot daripada Malaysia. Ya, InsyaAllah boleh. Dia katakan why not? Tapi dia perlulah kepada prosedur yang tertentu untuk menjadikan seperti mana, sebab kita kena negara yang di Asia Tenggara ini, kita boleh bilang negara-negara yang bertatih-tatih, masih negara yang kecil. Jadi untuk kita menjadi macam astronot, itu adalah satu impian yang sangat besar. Tapi tak dinafikan, kita untuk mencapai impian yang besar, kita perlu bercita-cita besar, berjiwa besar untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Jika tidak, kita takkan dapatkan benda itu. Iya baik, ini kayaknya jaringannya sedang bermasalah ya. Ini sayang yang bermasalah jaringannya atau abang-abang sekalian ini? Kayaknya agak sedikit. Ya, bagus Bang. Oke, saya sudah siapkan pantun nih, biar supaya tidak terlalu tegang ya.
Ini ada sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir nih ya. Nah, pergi ke bukit melihat mentari. Cakep. Langit biru dihias awan tipis. Cakep. Mahasiswa ilmu falak tekun meneliti. Cakep. Menimbang waktu, arah, dan gerak astronomis. Nah, Wow. itu pantun dari saya tuh. Kita tunggu dia pantun-pantun dari abang-abang ini ya, dari Bang Rihan dan juga Bang Ashro. Ini kayaknya ada pertanyaan. Oh ya, belum dijawab ya sama dari Bang Rihan tuh. Gimana tuh? Ada nggak? Misalkan gambaran kalau misalkan sudah menjadi ahli astronomi, ahli ilmu falak, apa apanya? Hmm, sorry. Karir seperti itu ya Bang Dimas. Karir ya, karir. Iya. Ya, karir. Bagaimana? Karir ya di ilmu falak juga tidak terbatas ya, juga sangat banyak sekali. Bisa menjadi ustadz, menjadi seorang kemudian ahli lembaga astronomi. Tapi yang pasti untuk masa depan kita usahakan jangan hanya bekerja atau di Kementerian Agama, Jabatan Kehakiman Islam, itu oleh manusia. Bukan hanya job, kita bisa jadi job kreator. Jadi kita menciptakan lahan dakwah. Misalnya mau berdakwah, ciptakan lahan dakwah. Kalau masih jadi guru, ciptakan lahan untuk jadi guru mengajar, profesi guru yang memadukan kecanggihan teknologi kita yang ada dengan kedalaman ilmu kita, ilmu falak, ilmu syariah. Dengan yang kompetensi ini, kita jadi lulusan ilmu falak, kita jadi yang tinggi dan fleksibel dan luar biasa di dunia ini. Seperti itu, Bang. Ya baik itu ya untuk menjadi setelah lulus dari ilmu falak ya gitu. Ini kita sudah masuk waktunya jam 10 selesai. Dari Bang Asraf ada mau ngasih pantun tidak? Baik, ada. Ya, Sebentar ya. Oke. Habis ini giliran Bang Rihan ya kasih pantun. Saya coba ya untuk pantun ya. Oke. Merenung langit di tengah malam, Cakep. nampak bintang beribu-ribu. Mantap. Hebatnya falak mengkaji alam, Asik. makin berilmu makin merindu. Luar biasa. Oke, Bang Rihan gini Bang Rihan nih kasih pantun dulu. Ayo. Oke, Bang Dimas. Lihat hilal di atas Cakep. sambil mengukur pakai penggaris. Asik. Hati abang berdebar sedikit. Luar biasa. Keren sekali. Luar biasa. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak atas kegiatan pada hari ini Q&A yang 34. Mohon maaf, mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab karena waktunya sudah masuk pukul 10 lewat. Untuk itu terima kasih kepada Bang Asro dan juga Bang Rihan yang sudah menyempatkan waktunya dirinya dalam menjadi narasumber pada kegiatan kolaborasi kita pada hari ini. Mungkin ya ke depannya kita akan melakukan kolaborasi bersama lagi ya Bang Asro. Ya, insyaallah bisa boleh. Ada mau kasih kata-kata Bang Asro terkait dengan penutup kita pada hari ini? Untuk terima kasih. Pertama sekali terima kasih saya ucapkanlah kepada Wahid Unsu dan juga Unsu itu sendiri kerana sudi untuk mengadakan podcast dan sudi untuk menjemput saya selaku wakil untuk Lajnah Falak untuk memberi untuk terlibat sama di dalam podcast kemahasiswaan ilmu falak dia di dalam podcast Wahid Unsu ini.
Jadi saya tidak tahu nak cakap apa lagi. Tapi saya bagi satu bantuan sikit lagi ya. Boleh, Satu boleh. bantuan lagi. Uh, indah bersinar planet Mushtari Cakap. di waktu pagi. Cakep. Izinkan saya mengundur diri. Ada rezeki kita berjumpa lagi. Baik, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu semua teman-teman. Ya yang punya pertanyaan nanti silakan DM aja ya, DM akun dari Falak Jana. Saya lupa jadinya. Dari Lajnah Falak juga Oifungso. Baik, kalau gitu ada lagi dari Bang Rihan masih penutup. Tidak ada Bang Rihan. Untuk penutupnya Bang. Ya boleh. Pertama tadi juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Ashraf yang sudi kiranya dalam kesempatan saat ini di ini. Dan juga untuk perkembangan ilmu falak yang terbaik. Kita berharap bisa sama-sama kedua universitas ini memperkenalkan falak yang kedepannya. Kesepian tanpa cukup sekian, terima kasih. Oke, kalau gitu selamat tinggal kita jumpa lagi ya Bang Asep ya. Baik, terima kasih. Kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.